Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa syarrif wa majjid wa 'azzim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, saya berkulah mulja'aki pimpinan Majelis Zikrul Ghafilin Samaturah Pamanda Kiai Haji Raden Muhammad Giat Ramzi Al-Barkisai malar mantar beliau beserta keluarga paringih kesehatan zahir batin, lancar segala urusanna, terjukan malam antar paringih kesabaran untuk membimbing kula panjenengan lebih semak daka Allah Subhanahu wa taala, lebih kenal daka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Saya terjukan abdinah mulja'aki para alim, para ulama, para masyayikh, para asatid, para asatidah, para panjenengan saja juga para kesehatan zahir batin, lancar cekan acara Allah Subhanahu wa taala, cek saya lancar, saya barokah, saya manfaat. Amin ya rabbal alamin. Terjukan saya banggakan abdinah mulja'aki para hadirin, para hadirat pengamal Zikrul Ghafilin malam semakin baik saya hadir atau saya tak hadir, malaman terjukan paringi kesehatan zahir batin, lancar cekna sar Allah Subhanahu wa taala, usahana sukses sar Allah Subhanahu wa taala, terjukan anak potonah berarti anak saya soleh solehah. Amin ya rabbal alamin. Saya terjukan abdina mulja'aki malam semakin tuan rumah bersama keluarga Bapak Suryanto sareng Ibu Sri Wahyuni malamantar beliau saja keluarga besar beliau tetangga paringih kelancaran sareng Allah Subhanahu wa taala, menapasakan niat kabul sareng Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah malam semakin kula panjenengan paringih kesehatan, paringi kesempatan untuk bisa melanjutkan keistiqomahan panjenengan dalam mengamalkan wirid Zikrul Ghafilin. Panjenengan pas mau Zikrul Ghafilin Purwan merasa tenang apa tak tenang, damai apa tak damai, senang apa tak senang. Saking senengah takut ngit beseter bisa jailan yang malam tadi kata masyarakat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebuna para ulama, al-unsu birrahman dalilul iman. Al-unsu birrahman dalilul iman. Orang yang merasa rasa senang, rasa tenang, rasa damai ketika bermujalasah dengan Allah Subhanahu wa taala, birrahman dalilul iman, maka tantuna orang panekah adi iman. Amin ya rabbal alamin. Panjenengan dari awal sampai semakin alhamdulillah khusyuk tenang mengikuti susunan acara sampai selesai, insyaallah panekah tantuna kula panjenengan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Keng menabi al-unsu bin nasi dalilul ikhlas. Keng menabi pada orang aku manusia mau apa nongkrong apa boleh bukan apa sama manusia tanah dalam ikhlas. Nantinya orang panengah berada di
sebuah kerugian seraja. Mun orang kami betul untuk Allah Subhanahu wa taala berareh aja-aja apa boleh. Pokon kegiatan sama mesah. Sobung betul khusus ke Allah Subhanahu wa taala. Panekah seekocak dari ikhlas. Tantiana orang panekah orang serogi. Malahan terkul panjenengan tak termasuk orang serogi. Amin ya robbal alamin. Ingat senekah olong-olong karena Allah Subhanahu wa taala, iki peleman karena Allah Subhanahu wa taala, menjuaga boleh olong-olong boleh karena Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah istiqomah panekah segala tanda dengan andi iman sakuat ke Allah Subhanahu wa taala. Alaiha nahya wa alaiha namut wa alaiha tub'atu insyaallah minal aminin. Amin ya rabbal alamin. Termasuk orang yang seberuntung saya baca etunya adalah orang saya bisa ngelakoni memperkuat iman. Di antara hal yang paling penting untuk menguatkan iman adalah sholat. Maka setiap kali khususnya saya minggu beraplikasi soleh mau acara teman-teman mesti tentang sholat. Terus tanya lagi sopan, kenapa sih kok harus tentang sholat? Kenapa harus tentang sholat? Ternyata sholat panika semakin begitu rukun Islam. Sebagian orang beda saya ngelakoni banyak saya ngelakoni apa boleh sholat berjamaah. Sopung tak menjaga. Duhur dapat ke esona, asar cek sengkana, maghrib isya ning elang kok. Saya belum segede pokon seneka. Mereka seperti musibah bagi orang muslim yang mengaku muslim, mengaku beriman kepada Allah dan kepada Rasulullah. Mereka termasuk pengakuan yang dusta. Untuk awal bukan puncak cinta adalah Allah Subhanahu wa taala. Puncak kerinduan adalah makhluk. Bagaimana kita supaya bisa mendapatkan puncak cinta dari Allah Subhanahu wa taala? Jalan pertama ini kaki salat. Sampai apa? Syekh Soleh nikah ceritanya. Mun kabinina nelpon pertama, assalamualaikum saya, bukan sedikit bahasa Arab tak ngerti saya. Assalamualaikum sayang, waalaikumsalam. Kenapa saya tanya pertama kali tentang sholat? Sudah sholat? Bunyi saya tanya bunyi meringakan. Pesannya tadi lah. Dapur dalam ada dapur. Saya tanya. Dia sekali yang pas mobil perjalanan ke Tapak pas langsung mati. Sudah sholat, sudah berjamaah, tak berjamaah, langsung suka dia. Kenapa tak berjamaah? Kan sudah tahu fadilahnya jamaah, kenapa gak berjamaah? Ternyata putrana keluar, diamain keluar, tapi rajinnya beliau tak sempat sholat berjamaah. Gini tinggal lagi sholat, tak sholat berjamaah. Bukan, kenapa nggak sholat? Pokoknya mobil nikah gelan roknya tek. Gara-gara sholat berjamaah, riduh nih. Ternyata sholat berjamaah di kalangan para masyayikh nikah cek penting. Dimen pada salah satu masyayikh, alhamdulillah pernah rabu ke Majlis Ghafilin, Syekh Ali bin Abdurrahman Bahami, kira sekitar 4 tahun saya pongkor. Beliau pernah asarin hotel. Hotel. Kamar beliau, kamar setengah kamar santrina. Pas subuh ternyata santrina beliau ki asarin. Ketok Assalamualaikum, ketok Syekh Ali untuk sholat subuh berjamaah. Ketok tak lanjut.
telepon dari kamar tak angkat, keluar ketok boleh tak jaga sampai para terak. Akhirnya beliau sholat sendirian. Pas dokternya sarapan, etika itu, kamu kemana aja tadi subuh? Keluar Syekh, udah penlunah malam, bukan keluar tuh. Si santri Ki Purwan neng saya beda kamar. Kamu enggak bangun tadi subuh? Diam, karena takut ke Syekh. Saya demi Allah selama hidup baru sekarang saya tidak salat berjamaah. Baru sekali yang tak salat berjamaah. Selama 40 tahun lebih beliau menikah duhur, asar, maghrib, isya, subuh tapi salat berjamaah. Kudu sekalian gara-gara kamu saya gak salat berjamaah. Gimana ya? Tak salat berjamaah seakan-akan dosa besar. Nah, gimana kalau panjenengan tentang salat berjamaah kita salat musibah amal mantar kalau panjenengan terhindar dari sifat tak salat panikah. Lebih-lebih amal mantar kalau panjenengan paringin taufik serta hidayah untuk bisa salat berjamaah 5 waktu. Amin ya rabbal. Dalam sebuah keterangan, man shalla salawatil khamsi fil jamaah faka'annama mala'al barra wal bahra ibadah. Siapa-siapa orang yang berhasil salat berjamaah lemak betonah, subuh berjamaah, zuhur, asar, maghrib, isya berjamaah, faka'annama mala'al barra wal bahra ibadah. Maka seakan-akan orang Kipurwan sudah memenuhi langit dan bumi dengan ibadah. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Maka saking sayang Allah Subhanahu wa taala dak ka umat Rasulullah, orang yang berhasil subuh berjamaah, zuhur berjamaah, asar, maghrib, isya berjamaah, seakan-akan kula panjenengan panikah memenuhi langit, bumi, lautan, daratan dengan ibadah. King melar Marman terpaksa kalau lihat taufiksan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ongku melarat jika berjamaah berduhur asar Allah, duhur asar. Jadi bedah berita orang seteh dalam keadaan sujud. Lebur tak lebur. King penampilan preman. Aku celana jeans, bada bang apa bada lobang, aku kaos saya seret tenaga. King ternyata saya teh dalam keadaan bersujud. Pas saya tanya aki tentang kenah, mak bisa orang jeriah oleh hadiah luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Ternyata walaupun penampilan secara zahir hingga orang biasa, ternyata orang panikah tak pernah tobang sholat berjamaah. Supir mondo pak ke kota Kemah beda musola atau masjid ambuku untuk sholat berjamaah. Akhirnya karena usaha Ki Purwan sareng Allah Subhanahu wa taala parengi hadiah luar biasa, meninggal dalam keadaan sujud dan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Jadi ngiring kula panjenengan bersama-sama menggalakkan kembali sholat berjamaah. Khususnya saya andi anak, saya andi raji diingatkan kembali, diajak bersama sholat berjamaah. Karena tebuna Syekh saya pas ngesee masih jami beliau tebu muflisun man sallal fajr jama'atan wa ahluhu fil baiti ghafilun. Berugilah lakian karena saya hadir lakian. Murugilah ring laki saya sholat subuh berjamaah masjid keng ternyata keluarga nah kita tak sholat subuh atau telat sholat subuh nikah saya kocak sebagai orang saya merugi. Jadi kalau panjenengan khususnya lakian sebagai kepala rumah tangga sampai mangkat ke masjid bagus, sholat berjamaah masjid bagus, kencak kelopai tidak keluarga butuh kaki diberikan fasilitas untuk beribadah, ruku bedah sarung bedah kocah bedah pokoknya paling fasilitas
untuk bisa beribadah. Malamantur kula panjenengan termasuk keluarga saya sakinah mawaddah warahmah. Karena puncak keindahan sebuah keluarga bukan yang hanya bisa membangun rumah tangga, akan tapi yang bisa membangun surga di dalam rumah tangga. Amin ya rabbal alamin. Iki ngara cukup sekian dari kula. Inti malam semakin menggerakkan kembali salat, lebih-lebih salat berjamaah. Ngara cukup sekian dari kula, kurang lebih nah jam seporah saya aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.